Damkar Bojonegoro evakuasi 2 ular piton raksasa dari atap rumah. Pos Nataru ala koboi di Tuban sedot animo pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain 2 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Petugas Damkar Kabupaten Bojonegoro berhasil mengevakuasi 2 ekor ular piton berukuran besar yang bersarang di atas atap rumah warga. Evakuasi berlangsung dramatis sebab posisi ular berada di atap rumah dan melilit kayu di bawah genteng. Petugas Damkar Kabupaten Bojonegoro berusaha menangkap 2 ular piton raksasa jenis sanca kembang yang bersarang di atap rumah warga Desa Kedung Sari, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro hari Senin malam. Hewan melata dengan panjang masing-masing 3 meter dan 4 meter ini sempat membuat pemilik rumah takut hingga akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bojonegoro harus bekerja ekstra untuk dapat mengeluarkan ular sepanjang 3 meter dan 4 meter dari atap rumah, sebab ular melilit kayu yang ada di bawah genteng. Saat dievakuasi, ular sempat berusaha keluar lewat celah-celah kayu atap rumah. Beruntung meski menggunakan peralatan seadanya, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular piton raksasa tersebut. Evakuasi ular di Temayang itu ada 2. Satu berukuran 3 meter dan satunya lagi berukuran 4 meter. Dan di sana itu mengalami kendala yaitu di atap rumah ataupun di bagian langit-langit rumah. Sehingga membutuhkan kerja ekstra untuk mengevakuasi ular. Setelah berhasil dievakuasi, selanjutnya ular tersebut dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Pos Temayang Bojonegoro untuk penanganan lebih lanjut. Rencananya ular akan kembali dilepas liarkan kembali ke habitatnya atau ke hutan yang jauh dari jangkauan warga. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, 2 orang pengendara motor terlibat kecelakaan di Simpang 4 Mojosongo, Kabupaten Jombang akibat menerobos lampu merah. Kerasnya benturan membuat kedua pemotor mengalami luka parah dan tergeletak di tengah jalan. Oleh petugas, keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi di Simpang 4 Desa Mojosongo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang hari Senin. Kedua pemotor yang mengalami luka parah tergeletak di tengah jalan sehingga menjadi tontonan warga yang melintas. Kedua korban diketahui bernama Yogas Fernando, 21 tahun, pengendara motor Honda Grand Nopol S2458XJ, warga desa Rejoso Pinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sedangkan korban perempuan bernama Alia Lailatul Khusus, 21 tahun, pengendara Yamaha Mio Nopol S4068ZI, warga desa Ketanon, Kecamatan Diwek, Jombang. Menurut saksi mata, kecelakaan ini terjadi akibat pemotor bernama Yogas Fernando menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi dari Jombang menuju arah Kediri. Pada saat yang sama, pengendara Yamaha Mio melaju dari arah timur juga melaju kencang sehingga keduanya bertabrakan tepat di tengah Simpang 4 setempat. Yang laki-laki yang laki-laki dari arah utara. Terus yang perempuan dari arah timur. Sana lampu merah. Yang terobos lampu merah yang mana? Ini. Yang laki-laki dari utara. Saat terjadi kecelakaan, pengendara motor Yamaha Mio sendirian, sedangkan pengendara motor Honda Grand berboncengan dengan teman perempuannya, namun tidak mengalami luka-luka. Oleh petugas, kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan motor keduanya dibawa polisi ke Satlantas Polres Jombang untuk penyelidikan penyebab kecelakaan. Saiful Malimin, JTV Jombang. Pemirsa, para peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar mengeluhkan murahnya harga jual telur dan mahalnya harga pakan di pasaran. Pasalnya, kondisi ini membuat para peternak harus merugi karena tidak seimbang dengan biaya operasional yang mereka keluarkan.
Sejak 2 pekan terakhir, para peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar dibuat pusing dengan melambungnya harga pakan ternak dan murahnya harga telur di pasaran. Harga telur saat ini di tingkat peternak hanya berkisar 21.500 per kilogram, sedangkan harga pakan 7.500 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan peternak harus merugi. Pasalnya, harga telur masih di bawah break-even point atau BEP sebesar 22.500 per kilogram. Kondisi ini salah satunya dikeluhkan oleh Fathul, peternak ayam petelur asal Desa Kendal Rejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Menurutnya, sejak 2 pekan ini ia setiap harinya harus merugi jutaan rupiah karena harga jual telur yang murah dan harga pakan ternak melambung tinggi. Jika kondisi seperti ini terus berlarut-larut hingga 2 bulan ke depan, tidak menutup kemungkinan banyak peternak ayam petelur yang bangkrut alias gulung tikar. Peternak hari ini Pak sangat pusing, dikarenakan juga 2 pekan ini harga telur juga belum bisa untuk merangkak naik. Karena apa? Harga telur cuma 21,5 sampai 22, cuma itu. Nah, kita sebagai peternak juga pusing, karena apa sih? Sekarang juga jagung mahal, katul juga mahal, dan harga telur segitu kita sebagai peternak juga bingung lah untuk mengatur bagaimana. Kita cuma bisa bertahan. PIP-nya juga di situ kan sekitar 24-25 PIP. Kalau gitu kan kita juga sudah berapa itu per kilo sudah berapa. Jadi satu hari tinggal mengalikan kita apa itu ruginya berapa. Fathul berharap memasuki pergantian tahun 2024 harga pakan turun dan harga telur naik, agar para peternak tetap bertahan melangsungkan usahanya meski keuntungan yang didapat belum begitu besar sesuai harapan. Muhammad Asrofi, JTV Blitar. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai kandang sapi di Lamongan terbakar, seekor sapi mati terpanggang. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif.
Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebuah kandang peternakan sapi di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan ludes terbakar pada Sabtu malam kemarin. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini mengakibatkan seekor sapi mati terpanggang api. Kebakaran hebat melanda sebuah kandang peternakan sapi milik Husnul 48 tahun, warga dusun Sidomanis, Desa Sambeng, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan Sabtu malam. Akibat kebakaran ini seekor sapi mati terpanggang api. Kebakaran ini diketahui oleh korban saat sedang duduk-duduk santai di depan rumahnya bersama tetangganya. Saat itu tiba-tiba listrik di rumahnya mati dan terdengar suara ledakan dari kandang yang berada di belakang rumahnya. Mengetahui kejadian ini, korban langsung lari ke kandang sapi dan melihat kobaran api sudah membumbung tinggi. Api dengan cepat membakar kandang yang terbuat dari kayu tersebut. Bahkan kobaran api sempat merembet ke bagian belakang rumah korban. Beruntung sejumlah warga dengan peralatan seadanya berhasil melokalisir api sehingga tidak merembet ke bangunan lain. Sementara itu petugas damkar yang tiba 20 menit kemudian berhasil memadamkan api yang telah menghanguskan kandang beserta isinya tersebut. Diduga api kebakaran dipicu bediang yang sengaja dinyalakan oleh korban untuk mengusir nyamuk. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Sementara itu Lapas kelas 2A Bojonegoro menyerahkan SK remisi khusus Hari Raya Natal Tahun Baru 2023 kepada seorang narapidana beragama Nasrani. Penyerahan remisi 1 bulan 15 hari diberikan secara langsung di lapas setempat. Lapas kelas 2A Bojonegoro menyerahkan SK remisi khusus Hari Raya Natal Tahun Baru 2023 kepada seorang narapidana beragama Nasrani. Penyerahan remisi secara simbolis diberikan napi bernama Widi bin Supino di lapas setempat Senin pagi. Remisi ini diberikan berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pemberian remisi khusus Hari Raya 2023 yang sebelumnya telah diajukan oleh Lapas Bojonegoro. Kalapas Bojonegoro Sugeng Indrawan mengatakan besaran remisi yang diberikan yakni 1 bulan 15 hari dari masa pidana 12 tahun. Remisi diberikan karena yang bersangkutan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik di dalam lapas dan rutin mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh lapas setempat. Kalapas Bojonegoro menghimbau baik kepada narapidana yang mendapatkan remisi atau yang belum mendapatkan remisi agar tetap mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik sehingga ke depan dapat memperoleh remisi maupun integrasi. Untuk Lapas Bojonegoro kegiatan remisi Natal untuk tahun 2023 itu hanya 1 orang atas nama Pak Widi bin Supino dapat remisi khusus hari Natal tahun 2023 sejumlah 1 bulan 15 hari. Untuk masa tahanan sendiri Pak, berapa ini? Warga binaan kami yang Nasrani yang beragama Kristen jumlahnya 5 dan tadi ikut melaksanakan ibadah Natal bersama, dirangkaikan bukan ibadah Natal, rangkaian pemberian remisi khusus untuk Natal tahun 2023. Penyerahan remisi ini dihadiri oleh Kalapas Bojonegoro, pejabat struktural dan serta perwakilan warga binaan beragama Nasrani.
Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, untuk memastikan ibadah misa hingga perayaan Natal 2023 dapat berlangsung aman dan damai, tim pengamanan Nataru dari Polres Tuban menggelar patroli ke seluruh gereja di kawasan setempat Minggu malam. Patroli juga dilakukan di sejumlah pos pengamanan untuk memantau arus lalu lintas menjelang perayaan Tahun Baru. Untuk memastikan ibadah misa hingga perayaan Natal 2023 berjalan secara aman dan damai, tim pengamanan Nataru dari Polres Tuban yang dikomando langsung oleh Kapolres Tuban, AKBP Suryono, menggelar patroli ke gereja-gereja di kawasan Tuban Kota Minggu malam. Di antaranya Gereja Kristen Jawa Tuban di Jalan Basuki Rahmat, Gereja Santo Petrus di Jalan Panglima Sudirman, dan Gereja Kristen Indonesia Tuban di Jalan Yosudarso Tuban. Selain itu, patroli di gereja-gereja juga dilakukan di seluruh polsek jajaran yang ada di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Dari hasil pemantauan, tidak terjadi masalah baik dari segi keamanan maupun fasilitas saat prosesi perayaan Natal berlangsung. Seluruh jemaah bisa melangsungkan ibadah dengan aman, lancar, dan tertib. Kapolres Tuban AKBP Suryono menjelaskan, kunjungannya ke gereja-gereja juga bertujuan untuk memastikan kesiapan petugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat perayaan malam Natal berlangsung. Terima kasih. Malam ini kita dari Forkopimda Kabupaten Tuban melaksanakan patroli keliling, melakukan pengecekan dan juga silaturahmi ke rekan-rekan gereja-gereja yang saat ini sedang melaksanakan perayaan Natal, termasuk juga pos-pos kepolisian yang sudah kita gelar di seluruh Kabupaten Tuban. Tujuannya adalah mengecek kepada kesiapan teman-teman pengamanan dan juga kegiatan-kegiatan Natal. Harapan saya adalah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada arah melintang, tidak ada gangguan dari apapun dan siapapun. Untuk hasilnya, Dad, tadi ya? Untuk hasilnya dari pemantauannya? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya tidak ada yang ada terkendala. Semuanya perayaan Natal di Tuban aman, tertib, lancar. Kemudian juga rekan-rekan masyarakat yang merayakan persiapan merayakan Tahun Baru juga sudah banyak. Kemarin di Kantai Kelapa, kemudian Cemara, saya lihat juga intensitas keluar masuk kendaraannya sudah sangat luar biasa penambahannya, walaupun belum macet tapi sudah lumayan padat tapi lancar. Selain melakukan pengecekan gereja, Kapolres Tuban juga melakukan pemantauan arus lalu lintas menjelang perayaan Tahun Baru. Dari hasil pantauan intensitas keluar masuk kendaraan di sejumlah tempat wisata Kabupaten Tuban mulai meningkat hingga memadati jalan raya. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Informasi mengenai pos Nataru ala Koboi di Tuban sedot animo pengunjung akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi,
batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah pos pelayanan Natal dan Tahun Baru di Jalur Nasional Pantura Kabupaten Tuban menyedot animo pengunjung dan menjadi area healing gratis. Pos tersebut didesain ala koboi, lengkap dengan serif penjaga dan kuda jinak yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Selain berbagai fasilitas gratis, tersedia banyak spot unik bagi pengunjung yang hobi swafoto. Suasana berbeda disuguhkan untuk pemudik dan masyarakat yang melintasi Jalur Nasional Pantura Rembang, Jawa Tengah menuju Surabaya, Jawa Timur. Sebuah pos pelayanan Natal dan Tahun Baru tahun 2024 ini didesain ala koboi, lengkap dengan ornamen layaknya dalam film-film. Tak sekedar bangunan, pos di sisi utara alun-alun Kabupaten Tuban ini juga menyiagakan sejumlah serif atau polisi koboi. Beberapa ekor kuda jinak juga disiapkan. Selain untuk patroli kawasan sekitar pos, kuda juga dapat diajak interaksi serta ditunggangi pengunjung. Berbagai fasilitas gratis tersedia bagi pengunjung, di antaranya pijat lelah, area bermain anak, ruang menyusui, cek kesehatan, hiburan musik, informasi seputar jalur mudik, serta makanan dan minuman. Sementara bagi penghobi swafoto, terdapat banyak spot foto menarik yang bisa dimanfaatkan. Pos pelayanan Polres Tuban ini didesain menarik agar para pemudik tertarik singgah. Perjalanan panjang melintasi Jalur Nasional Pantura pastinya melelahkan, sehingga para pemudik diimbau beristirahat di pos koboi. Para serif atau polisi koboi dipastikan siap melayani dan memberi keamanan terhadap pengunjung serta masyarakat sekitar. Iya, ini sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah lihat wilayah sini kok rame, bagus, ada ini apa pos untuk Natalan ini, anak-anak minta main ke sini karena kok kayaknya menyenangkan untuk foto-foto, untuk ini main anak-anak. Bu, apa saja Bu tadi yang bisa dilakukan di sini? Tadi kebetulan udah banyak spot foto yang dipakai anak-anak foto, terus ada foto sama kuda, naik kuda tadi fasilitasnya itu. Terus di situ kayaknya ada makanan juga, cuma tadi nggak ikut antri. Sementara itu AKBP Suryono Kapolres Tuban menyebutkan saat ini tingkat kepadatan arus lalu lintas mulai memenuhi Jalan Pantura Kabupaten Tuban. Diperkirakan puncak kemacetan akan terjadi pada hari ini karena sudah memasuki hari cuti bersama. Pos pelayanan ini kita desain agak unik dengan tema koboi. Harapannya adalah tidak serem, tidak menakutkan bagi anak-anak yang kebetulan lokasi pos ini adalah wilayah nanti yang jadi pusat
keramaian pada saat perayaan tahun baru. Harapannya anak-anak masyarakat sekitar dapat bersuah foto dengan spot-spot yang kita siapkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak nih masyarakat yang datang ke sini berfoto, dengan saudara foto, dan juga arus lalu lintas di Kabupaten Tuban saat ini sudah mengalami kenaikan intensitas kepadatan. Ramai tapi lancar. Mudah-mudahan tidak sampai kita alihkan arus sehingga nanti kalau memang tidak memungkinkan lewat yang di samping jalan kita ini akan kita alihkan arus ke alternatif supaya terpecahkan kebuntuan atau kemacetan. Dari hasil pantauan petugas kepolisian, jumlah kendaraan yang saat ini memenuhi arus lalu lintas di Jalan Pantura Kabupaten Tuban didominasi oleh kendaraan yang berasal dari arah Jakarta menuju Surabaya. Sementara itu, pos pelayanan mudik Natal dan Tahun Baru ini rencananya akan beroperasi selama operasi Lilin Semeru hingga 2 Januari 2024. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan oleh warga untuk berkunjung di tempat wisata. Wisata Pelang di Kabupaten Tuban misalnya. Pada libur Nataru ini, jumlah wisatawan membludak hingga lebih dari 100%. Wisatawan datang dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan oleh warga untuk berkunjung ke tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menjadi jujukan adalah di Wisata Pelang di Desa Tahulu, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban, hari Senin pagi. Ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah terlihat memadati tempat wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya yang alami dan asri. Di tempat wisata ini, pengunjung dapat menikmati terapi ikan yang ada di sepanjang aliran sungai. Pengunjung hanya perlu mencelupkan bagian tubuh seperti kaki, maka ikan warna-warni akan langsung berdatangan menggigit jaringan kulit mati. Meski geli, namun pengunjung menikmatinya sebagai terapi. Tak hanya terapi ikan, pengunjung juga bisa mengajak anak-anak untuk berenang, naik perahu atau bersantai di bawah kebun sagu. Harga tiket masuknya cukup terjangkau, yakni Rp5.000 per orang. Datang dari mana ini? Brodong Lamongan. Ini dalam rangka apa ini? Liburan. Kesini sama siapa saja deh? Sama teman-teman dan guru. Di sini tadi bisa main apa saja? Air. Oh, terus? Ikan. Sempat mandi enggak tadi? Sempat. Renang gitu ya? Sementara itu, Ketua Pokdarwis Wisata Pelang Tuban, Agus, mengatakan pada libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah pengunjung di tempat wisata setempat mengalami kenaikan hingga lebih dari 100%. Jika pada hari biasa jumlah pengunjung hanya berkisar 200 hingga 300 saja, kini dalam sehari jumlah pengunjung yang datang mampu tembus 2.000 orang. Kalau dibanding dengan hari biasa, kalau kita bicara dengan yang kemarin-kemarin, lonjakannya ya memang 100% sih. Karena apa? Di saat hari ini kalau kunjungan biasa itu mentok di 200 sampai 250 pengunjung. Tetapi kita bicara setengah hari ini saja itu sudah mencapai hampir kurang 1.000. Itu pengunjung dari mana saja Mas? Kebanyakan sih masih dari Tuban, kemudian di kabupaten-kabupaten terdekat, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, bahkan sampai Surabaya, termasuk yang ke wilayah barat, Blora, Pati, mana satunya itu Sarang gitu. Apa saja wisata yang bisa dinikmati oleh pengunjung? Kalau di wisata Pelang yang notabene menjadi ciri khasnya orang datang ke wisata Pelang adalah dengan ditunjangnya air sungai yang mengalir sepanjang tahun yang bersih, sehingga kita berikan aktivitas memberi makan ikan, terapi ikan, kemudian naik perahu susur sungai. Itulah beberapa wahana yang ada di dalam wisata Pelang. Diperkirakan jumlah pengunjung yang datang akan terus mengalami peningkatan hingga hari libur Nataru usai. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.